Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rahmat Akbar dalam program acara Go Syar'i. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas apa itu ekonomi syariah. Bagaimana persepsi yang berkembang di masyarakat sampai saat ini terhadap ekonomi syariah, dan di mana letak ekonomi syariah itu sendiri dalam bangunan Islam. Ekonomi syariah adalah suatu ilmu ekonomi yang multidimensi, interdisiplin, komprehensif, saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, meliputi ilmu syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ilmu rasional yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman dari para ekonom-ekonom muslim zaman dulu. Di mana dengan ilmu ini manusia dapat menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapinya untuk mencapai kemaslahatan dan falah atau kejayaan. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana esensi dari ekonomi syariah itu sendiri dan bagaimana prinsip dasarnya, apa-apa saja yang menjadikan dasar pembentukan dalam suatu sistem ekonomi syariah, dan karakteristiknya. Apa itu karakteristik dari ekonomi syariah dan karakteristik apakah yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Dan terakhir akan dibahas juga mengenai cakupan atau apa saja yang dibahas dalam sistem ekonomi syariah. Nah, ada 10 prinsip dasar dalam pembentukan ekonomi syariah. Bisa pemirsa lihat di dalam diagram sebelah saya, di mana ke-10 prinsip ini merupakan satu kesatuan yang diikat oleh prinsip tauhid atau akidah atau ikatan yang kuat dengan Allah. Selain tauhid, prinsip dasar yang lain adalah kemaslahatan, al-falah, dan juga bagaimana prinsip kekhalifahan atau manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Prinsip selanjutnya adalah al-amwal, harta. Bagaimana sistem ekonomi syariah mengatur harta. Lalu bagaimana ekonomi syariah juga bersikap adil dan mempunyai juga hubungan ukhuwah persaudaraan. Ekonomi syariah juga menjunjung tinggi etika atau akhlak atau perilaku yang nanti terbentuk dalam pola perilaku dalam ekonomi syariah. Dan jangan dilupakan juga peran ulil amri atau pemerintah. Bagaimana pemerintah berperan mengatur sistem ekonomi syariah di suatu negara. Juga adanya suatu kebebasan dan tanggung jawab yang disebut juga dengan huriyah dan mas'uliyah. Dan terakhir, prinsip ke-10 adalah bagaimana terjadinya suatu sinergi atau networking atau suatu kerjasama antar satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kita bahas satu persatu. Tauhid, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, adalah bagaimana satu akidah, satu ikatan yang mengikat kita sebagai seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan prinsip ekonomi yang paling dasar, prinsip ekonomi syariah yang menjadi dasar fondasi dalam pembentukan sistem ekonomi syariah. Karena untuk setiap muslim, apapun aktivitasnya, khususnya dalam aktivitas ekonomi atau bisnis, itu merupakan wujud dari penghambaan dirinya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi, dengan prinsip ini, seluruh aktivitas perekonomian, bahkan yang paling kecil, bagaimana urusan makan kita sehari-hari, itu nggak akan mungkin terlepas dari Allah. Karena segala aktivitas ekonomi itu merupakan bagian dari kita melakukan ibadah kepada Allah. Prinsip berikutnya adalah
tentang kemaslahatan dan al-falah. Maslahah atau manfaat khususnya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Al-falah adalah satu kejayaan, baik di dunia, khususnya di akhirat, tapi juga tidak melupakan kepentingan di dunia. Dalam Islam, tujuan syariat atau yang bisa disebut dengan maqasid syariah adalah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan di dalam masyarakat dan bahkan untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi yang disebut dengan al-falah tadi, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Falah dalam dimensi dunia berarti sebagai kelangsungan hidup. Falah mempunyai dua dimensi, dunia dan akhirat. Dalam dimensi dunia, falah berarti sebagai kelangsungan hidup manusia. Bagaimana terbebas dari kemiskinan, bagaimana mempunyai pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, dan bagaimana mempunyai suatu kehormatan dan suatu kekuatan, khususnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Untuk dimensi akhirat, falah mempunyai pengertian bagaimana mencakup kelangsungan hidup yang abadi di akhirat kelak, bagaimana mencapai kesejahteraan yang abadi, dan bagaimana mencapai suatu kemuliaan abadi. Hanya satu tempatnya, di surga. Nah, maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam usul fikih didefinisikan sebagai jalbul manfaah wa darhumul masfahah. Apa artinya? Yaitu menarik manfaat dan menolak kemudarotan. Sehingga dengan prinsip ini, Islam menolak segala aktivitas ekonomi yang mendatangkan mafsadah atau kerusakan. Karena hal ini bertentangan dengan maslahah, bertentangan dengan sunnatullah. Selanjutnya, kita bicara mengenai manusia itu sendiri, peran manusia dalam sistem ekonomi syariah, dalam prinsip dasarnya, yaitu manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Karena seperti pernah dibahas bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Segala sesuatu di langit dan bumi itu hanya adalah milik Allah. Allah lah segala pemilik yang hakiki dari semuanya. Nah, manusia diciptakan Allah untuk menjadi wakil Allah di muka bumi ini, menjaga semua yang ada di muka bumi ini yang menjadi milik Allah. Apakah itu sumber daya alam, apakah itu harta yang diberikan, diamanahkan kepada kita, apakah itu jabatan, kekuasaan, perusahaan, istri atau suami atau bahkan anak atau bahkan diri kita sendiri, itu merupakan milik Allah dan merupakan wasilah dari Allah kepada kita untuk menjaganya. Jadi secara umum peran kita manusia sebagai khalifah adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan titah, sesuai dengan perintah dan sesuai dengan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, kita bebas, kita diberi kebebasan dan kita dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, antara yang adil dan tidak adil, untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Dan untuk mengemban tugas ini, manusia diberkahi dengan segala kelengkapan infrastruktur yang lengkap dari Allah dalam bentuk akal, pemikiran, kompetensi, kecerdasan, dan juga spiritual, bagaimana mempunyai hati yang bersih, dan juga materi, apa yang modal kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Dari peran kekhalifahan ini, maka kita bisa menurunkan prinsip turunan seperti kerja dan produktivitas sebagai salah satu dari prinsip ekonomi dalam Islam. Bagaimana kita bekerja sebagai manusia, bagaimana kita meningkatkan produktivitas, itu juga merupakan bagian dari amanah kita dalam menjaga wasilah titipan Allah segala yang ada di muka bumi ini. Kita kembali setelah segmen berikut ini.